Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Akila dengan nomor induk mahasiswa 20021212643 Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang penagihan pajak untuk memenuhi tugas pajak dan KUP. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian-pengertian yang berkaitan dengan penagihan pajak. Yang pertama ada penanggung pajak. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban WP menurut ketentuan peraturan UU Perpajakan. Juga ada penagihan pajak. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penjaraan, dan menjual barang yang telah disita. Dan ada biaya penagihan pajak. Biaya penagihan pajak adalah biaya pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, jasa penilai, dan biaya lainnya sehubungan dengan nilai penagihan pajak. Dan pejabat. Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memperhatikan cita pajak, menerbitkan surat perintah, penagihan seketika sekaligus, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, surat penyambutan sita, pengumuman lelang, surat penentuan harga limit, pembatalan lelang, surat perintah penyendaraan, dan surat lainnya yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan penanggung pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut UU dan Perda. Dan ada jurusita pajak. Jurusita pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan, dan penyendaraan. Dan ada penagihan seketika dan sekaligus. Itu adalah tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Dan surat paksa itu adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Dan penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak dengan dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Dan ada lelang. Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah RI berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan terakhir ada penyendaraan, adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Dan selanjutnya adalah tugas jurusita pajak. Yang pertama adalah melaksanakan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus. Yang kedua, memberitahukan surat paksa. Yang ketiga, melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan. Dan ada melaksanakan penyandaraan berdasarkan surat perintah penyandaraan. Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan apabila yang pertama ada penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu. Yang kedua, penanggung pajak memindah tangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia. Dan terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkannya usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindah tangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya. Yang ada badan usaha akan dibubarkan oleh negara. Dan terakhir, terjadinya penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan. Isi surat perintah penagihan seketika sekaligus itu adalah nama WP atau nama WP dan penanggung pajak, dan besarnya utang pajak, perintah untuk membayar, dan saat pelunasan pajak. Dan selanjutnya ada isi surat paksa. Itu adalah
nama WP atau WP yang penanggung pajak, dasar penagihan, besarnya utang pajak, dan perintah untuk membayar. Surat pasal itu diterbitkan apabila terjadi hal berikut. Yang pertama ada penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya sejenis. Yang kedua ada terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus. Yang terakhir adalah penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan surat atau penundaan pembayaran pajak. Barang-barang yang dapat disita adalah pertama barang bergerak termasuk mobil, uang tunai, deposito atau tabungan, saham, penyertaan, modal, dan lain-lainnya. Dan kedua adalah barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu. Barang bergerak yang dikecualikan dari penyitaan adalah sebagai berikut: pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan penanggung pajak, persediaan makanan dan minuman untuk keperluan 1 bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah. Yang ketiga ada perlengkapan penanggung pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara. Yang keempat ada buku-buku pertalian dengan jabatan atau pekerjaan penanggung pajak dan alat-alat yang digunakan untuk pendidikan, kebudayaan, dan keilmuan. Yang kelima ada peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruh yang tidak lebih 20 juta. Yang keenam ada peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Catatan tentang lelang. Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh wajib pajak belum memperoleh keputusan keberatan. Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh penanggung pajak. Lelang tidak dilaksanakan apabila penanggung pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak atau objek lelang musnah. Penanggung pajak yang disendara dilepas apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas. Itu ditetapkan dalam surat perintah penyendaraan itu telah dipenuhi dan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan terakhir berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri Keuangan atau Gubernur. Berdasarkan ketentuan pidana, penanggung pajak dilarang: yang pertama, memindahkan hak, memindahkan tangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak barang yang telah disita. Dan juga ada membebani barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan uang tertentu. Membebani barang bergerak yang telah disita dengan fidusia atau diagunkan untuk pelunasan uang tertentu. Yang terakhir merusak, mencabut, atau menghilangkan segel sita atau salinan berita acara pelaksanaan sita telah ditempel pada barang sitaan. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.